Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga semua yang sedang menonton dan belajar masih diberikan kesehatan agar tetap bisa terus belajar. Untuk pertemuan kali ini kita masih membahas chapter 4, judulnya itu Things in My World, specifically in my kitchen. Nah, di sini adalah beberapa benda yang selalu kita gunakan atau yang berada di our kitchen. Yang pertama ada stuff, kompor, pan, panci, frying pan, penggorengan, oven, pemanggang, refrigerator, kulkas, sink, wastafel, plate, piring, bowl, mangkok, gelas, gelas, mug. Jadi gelas sama mug itu sama-sama tempat untuk minum. Bedanya kalau gelas itu enggak ada pegangannya, kalau mug itu yang ada pegangannya. Next, spoon, sendok, fork, garpu, knife, pisau, cutting board, talenan, rice bowl, tempat nasi atau bakul. Nah, itu adalah beberapa kata benda yang ada di kitchen, yang ada di dapur. Kemudian di sini ada materi tentang singular or plural, atau singular itu tunggal, plural itu jamak. Contoh, I have a stuff. Saya mempunyai sebuah kompor. Tapi kalau misalkan lebih dari satu kompornya, maka kita bisa menggunakan angka. Misalkan kita punya 2, kemudian si kata bendanya di akhir katanya ditambah s. Kalau satu kompor a stuff, kalau 2 kompor jadi 2 stuff. Jadi kalau punya 2 kompor, kita bisa bilang I have 2 stuffs. Yang kedua, she has a pen. Ingat, have, has. Have they, has untuk orang ketiga. She has a pen. Dia punya sebuah pulpen. Tapi kalau lebih dari 1, bisa diganti dengan she has 3 pens. Tapi jangan digunakan dua-duanya. Sometimes ada yang suka nulis atau bilang gini, she has a 3 pens. No. Tapi kalian harus pilih, dia punya 1 atau lebih dari 1. Kalau 1 pakai kalau lebih dari 1 pakai angka. Kemudian contoh yang ketiga, my mother has a frying pan. Ibuku punya 1 penggorengan. Atau my mother has 4 frying pans. Jadi di akhir katanya pakai s kalau dia plural atau jamak. Kemudian my mother has an oven, or my grandmother has 2 ovens. For the last, my father buy a refrigerator, or my father buy 2 refrigerators. Itu contoh singular sama plural. Kemudian nih di sini ada beberapa perbedaan untuk singular sama plural. Untuk singular yang poin ke-1 dia pakai kata following by consonant, diikutin sama huruf yang diawali oleh huruf konsonan atau huruf mati. Contoh, a fork diawali oleh huruf F. Dia bukan huruf vokal, alias dia F ini
huruf konsonan, maka dia pakainya e. A fork, a bowl, a refrigerator. Jadi setiap kata benda yang jumlahnya 1 yang diawali oleh huruf konsonan, maka dia menggunakan kata e atau huruf e di depannya. Tapi huruf konsonan ini merupakan bukan dari segi penulisan, tapi segi vokal atau segi bacaan. Kalau dibacanya awalnya huruf konsonan, maka dia pakainya e. Tapi kalau misalkan dia pakai atau awal hurufnya itu huruf vokal, maka dia pakai kata n. N following by vocal, diikutin sama huruf vokal. Contoh, an oven, an orange, an avocado. Jadi huruf atau setiap kata yang diawali oleh huruf vokal, setiap kata yang diawali oleh huruf vokal dia diikutin oleh kata n sebagai penunjuk singular. Kemudian untuk plural, untuk jamak tidak hanya menggunakan s saja, tapi kata asal ditambah. Yang pertama udah jelas pakai s. Contoh, fork dia jadi forks, refrigerator dia jadi refrigerators, plate jadi plates. Nah, selain s ada juga yang ditambahin es. Ini biasanya untuk huruf-huruf atau untuk kata yang akhirnya huruf o. Potato jadi potatoes, ditulisnya potato s, potatoes, tapi dibacanya potatoes. Glass, glasses, box, boxes. Nah, untuk yang akhirannya s dan untuk yang akhirannya x juga diikutin oleh es. Dan yang terakhir ada diikutin ies, yes. Ini diantaranya kalau huruf akhirnya ini huruf y. Contoh itu ada butterfly, maka kalimat jamak atau pluralnya menjadi butterflies. Dia diganti huruf y di kata asal diganti oleh yes sebagai penunjuk plural. Contoh yang lain ada candy jadi candies, permen, baby jadi babies gitu. Nah, Bu, gimana biar kita tahu lebih sering baca, maka kita akan lebih sering tahu dia pakainya apa. Itu untuk perbedaan singular sama plural. Untuk singular, perhatikan huruf awal setiap kata, apakah dia konsonan atau vokal. Kalau konsonan pakai e, kalau vokal pakai n. Kalau plural, lihat huruf akhirnya, apakah tambah s, tambah es atau es. Nah, di sini ada latihan. Kalian tentuin apakah itu tunggal atau jamak. Contoh, I have a refrigerator. Kalau itu tunggal atau jamak, singular atau plural. Kalau karena ini singular, maka jawabannya I have a refrigerator. Tinggal ditulis lagi kata benda yang ada dalam kurung. Tapi kalau misalkan harus berubah, kalau misalkan dia plural, maka tinggal diisikan pluralnya bagaimana, tambah s, tambah es, atau tambah yes. Demikian untuk pertemuan kali ini, semoga ilmunya bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.